أشهد أن لا إله إلا الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, segala puji bagi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim yang mempertemukan kembali kita di majelis ini, yaitu majelis penjelasan terhadap kitab At-Tauhid, yang mana pada sebelum pandemi dahulu majelis kita ini rutinan di Ahad Maghrib, dan qadarullah kemudian pandemi dan dilanjutkan berikutnya setelah insyaallah selesai pandemi ketika itu atau berapa bulan lalu di Ahad Maghrib, namun kemudian dipindah di Ahad Ba'da Asar, dan sesuai kesepakatan kemudian alhamdulillah kembali dipindah waktunya di Ahad kelima subuh, dan insyaallah kita akan lanjut di Ahad kelima subuh insyaallah ta'ala jika bulan tersebut ada Ahad kelima. Pembahasan kita alhamdulillah kali ini sudah sampai di bab ke-6 dan lengkap insyaallah di YouTube kami. Semua dari apa yang telah kita kaji tanpa pengurangan atau penambahan sama sekali bisa didapat insyaallah di YouTube kami secara lengkap. Bab ke-6 ini yaitu bab minasyirki lubsul halaqah wal khayt wa nahwiha li raf'il bala'i aw daf'ih, yaitu termasuk kesyirikan memakai gelang halaqah dan atau benang dan sejenisnya untuk menghilangkan atau menangkal bencana. Ya, jadi di sini bukan masalah memakai gelangnya saja, maksudnya memakai gelang tapi ada tujuan, benang tapi ada tujuan tertentu, atau semisalnya dari apa yang kita sebut sekarang sebagai jimat. Itu yang akan kita bahas. Apakah pembahasan seperti ini relevan untuk zaman 5G dan 4G atau 5G dan atau 4G? Maka kita katakan selama itu ada dalam Al-Quran dan hadis, maka bukan merupakan suatu adab bagi kita untuk mengatakan ini seperti kurang relevan. Kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Al-Quran dan juga hadisnya, maka kita akan mengatakan bahwasanya segala pembahasan yang Allah Ta'ala dan Rasulnya bahas dalam dalil dan wahyu itu relevan untuk setiap tempat dan setiap zaman, karena itu adalah syariat Allah Azza wa Jalla. Lebih-lebih ternyata permasalahan yang kita angkat di sini dalam bab ini itu permasalahan yang tidak sekunjung sembuh dari umat ini, dan inilah di antara poin asasi yang menjadikan umat ini ditolong oleh Allah Ta'ala dalam beberapa hal, namun belum ditolong oleh Allah Ta'ala di hal lainnya yang besar. Karena ternyata masih tidak sedikit
dari saudara kita kaum muslimin yang melanggar aturan Allah dan Rasulnya dalam masalah ini. Itu masa perjimatan dan semisal itu. Kita mulai dari dalil yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, dan juga ini syarahnya kita pakai syarah kitab Tauhid oleh Ustaz Firanda Andirja hafizahullah taala. Maka firman Allah di surat Az-Zumar ayat ke-38, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Kalau katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kalian seru selain Allah. Lah, ini terjemahannya tidak benar. Ya. Sebelumnya, jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka pasti akan menjawab Allah. Maka qul, katakanlah, afara'aitum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurr hal hunna kashifatu durrih. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik, orang-orang yang berbuat syirik, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kalian seru selain Allah. Kalian berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah. Coba terangkan kepada aku wahai kalian, jika Allah Ta'ala hendak mendatangkan kemudaratan kepada saya, apakah berhala-berhala itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Yaitu apa yang kalian sembah, apa yang kalian jadikan objek tawakal, apa yang kalian berdoa padanya, apakah itu semua bisa menyelamatkan saya dari madarat yang Allah Ta'ala timpakan pada saya? Kemudian, au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih, atau jika Allah menghendaki untuk melimpahkan suatu rahmat kepada saya, apakah berhala-berhala ini, jimat-jimat ini, wasilah-wasilah ini mampu menahan rahmatnya? Qul hasbi Allah, katakanlah cukuplah Allah bagiku. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepadanya lah orang-orang yang berserah diri bertawakal kepada Allah saja. Hanya kepada Allah bertawakal. Orang yang berserah diri bertawakal hanya kepada Allah Ta'ala. Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki memakai gelang yang terbuat dari kuningan, dari suatu bahan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada laki-laki tersebut tentang gelang itu. Ma hadhihi? Apa ini? Ini tabayyunnya Rasulullah SAW untuk mengetahui apa motif dan sebab atau jenis maksud dari pemakaian gelang ini pada dirinya. Ini sahabat laki-laki. Ya, sesuatu yang kurang cocok bagi laki-laki untuk memakai gelang. Ya, kecuali kalau memang ada darurat, ya. Atau kebutuhan yang memang tidak memaksudkan untuk perhiasan. Jadi memakai gelang untuk laki-laki itu tidak pantas dalam Islam. Bahkan bisa jadi sebagian ulama mengharamkan jika itu perhiasan. Adapun jika itu suatu hajat yang bukan perhiasan, maka diperbolehkan. Yaitu seperti apa? Kalau misalnya digelangkan dengan kertas, kalau masuk taman mini atau tempat wisata, diberikan semacam gelang untuk tanda bahwasannya ini orang masuk secara resmi misalnya. Maka ini enggak masalah karena ini bukan perhiasan. Ini kebutuhan untuk mengidentifikasi saja, enggak masalah. Itu ketika itu gelang. Adapun kalau misalnya benda lain yang juga melingkar di pergelangan tangan namun dia bukan disebut gelang, maka umumnya boleh, seperti jam tangan, enggak masalah. Atau misalnya semacam kain untuk penyeka keringat, itu enggak masalah. Semua itu bukan gelang namanya. Semua itu bukan halaqah namanya. Ya, beda. Tapi ini gelang dari semacam kuningan. Kemudian Nabi SAW bertanya, apa ini? Maka kata sahabat tersebut, minal wahinah. Ini termasuk di antara al-wahinah, yaitu yang bisa menangkal penyakit. Berarti tujuan dipakainya gelang itu oleh sahabat tersebut adalah untuk menangkal penyakit. Itu tujuannya, menangkal penyakit.
Mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inzi'ha, lepaskan gelang itu, cabut gelang itu. Dari sini Rasulullah SAW mengatakan dengan lafal inzi'ha, dari kata naza'a yanza'u naza'. Dan naza' itu melucuti dengan langsung, melucuti naza' itu. Ya, melucuti, melepaskan langsung. Ya. Bukan disebut oleh Rasulullah ikhla'ha, yaitu lepas juga makna. Jadi kalau inzi'ha beda dengan ikhla'ha. Inzi'ha itu melepas, melucuti langsung. Kalau ikhla' buka pelan-pelan enggak masalah. Yang itu buka, lepasin tapi pelan-pelan. Maka Rasulullah SAW menyuruh inzi'ha, menunjukkan pengingkaran beliau sallallahu alaihi wasallam secara langsung dan perintah agar segera melepas langsung itu gelang. Kemudian kata Nabi SAW, fa innaha la taziduka illa wahna. Wahina ini tidak menambahkan untukmu kecuali wahn. Gelang ini tidak menambahkan untukmu kecuali kelemahan. Wahn itu kelemahan. Hanya menambah kelemahan buat kamu. Jadi wahn di sini lemah. Maka kata Nabi SAW, umat ini akan tertimpa penyakit wahn. Dan wahn itu kata Nabi SAW, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci mati, yang menunjukkan kelemahan iman seseorang. Ketika dunia sudah sampai ke kalbunya, ketika dunia sudah sampai ke hatinya, ke kalbunya, maka orang ini pasti lemah iman dan lemah amal dan sedikit ilmu, namun mungkin banyak berbicara. Maka di sini wahana itu lemah. Kata Allah Azza wa Jalla, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa. Wala tahinu, janganlah kalian melemah. Wala tahzanu, jangan kalian sedih. Wa antumul a'laun, kalian itu adalah yang paling tinggi jika kalian itu beriman. Fa innaha la taziduka illa wahna, kata Nabi SAW. Jimat seperti ini itu tidak menambahkan untukmu kecuali kelemahan. Dan ketika ini perkataan Nabi SAW, maka wajib kita imani. Dan kalau direfleksikan ke kenyataan di masyarakat, iya benar memang, dan wajib kita imani begitu. Orang-orang yang memakai jimat, mereka itu orang-orang yang lemah karena tidak bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dan siapa yang tidak bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia pasti bertawakal kepada selain Allah yang pasti lemah. Kata Nabi SAW, man ta'allaqa bi syai'in wukila ilaih. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu sebagai jimat atau sandaran untuk bertawakal, maka wukila ilaih, maka akan dijadikan hatinya ketergantungan akannya. Siapa yang berkegantungan dengan lawan jenis sebagai jodoh, mengharap padanya, nyari ridhonya, apa-apa untuk dirinya, maka dia akan tercandukan dengannya, ketergantungan akannya, dan melemah karena itu semua. Adapun orang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, maka ini hakikatnya orang-orang yang kuat, karena di baliknya ada Al-Qawiyyul Matin, yaitu yang maha kuat, yaitu Allah Azza wa Jalla yang menolongnya. Dan jimat ini memberikan kelemahan pada jiwa seorang muslim. Maka ketika masih banyak merajalela di kampung-kampung di Indonesia jimat-jimat yang mereka enggak sadar kalau itu jimat, sesungguhnya orang-orang yang lemah dari segi keimanan dan juga dari segi ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana bisa kita menyatukan orang-orang kaum muslimin dalam keadaan sebagiannya lemah dengan jimat dan tidak bertawakal pada Allah? Ini sesuatu yang mustahil. Ini seperti menggarami air laut atau menangkal kehausan dengan meminum air laut. Sesuatu yang sia-sia, hanya memberikan keringat, keletihan, dan tidak memberikan apa-apa kecuali ketiadaan. Hal-hal seperti ini perlu dibahas jemaah sekalian. Karena apa? Karena inilah di antara sebab kelemahan kaum muslimin, yaitu masih tidak bertawakalnya mereka kepada Allah
dan bahkan masih berkegantungan akan dunia jimat dan hal-hal mistis, dan itu masih laris di Indonesia. Dan hendaknya kita membuka mata, tidak menutup mata, tidak menutup telinga. Tersebarnya kesyirikan sekarang melalui YouTube. Imma kita memang tidak tahu, dan itu maklum karena mungkin jarang melihat YouTube, atau kalau lihat YouTube pun kebutuhan saja, atau kita memang tidak mau tahu kadang-kadang bahwasanya kesyirikan sekarang banyak diproklamirkan dan dipromosikan di media sosial dan YouTube. Ini bukan masalah salah YouTube atau bukan salah YouTube, tapi memang ketika mindset banyak dari orang Indonesia hal seperti masih laris dan digemari, maka kemudian berlanjut melalui media sosial juga disebarkan. Kalau dulu paling antar mulut, antar orang kampung, tahu ini dukun, tahu ini punya jimat dan seterusnya. Kalau sekarang disebarkan. Bahkan kadang-kadang jimat-jimat tersebut diperjualbelikan secara live, secara online. Itu banyak. Cari di marketplace juga banyak. Taring macan lah, atau apalah dan seterusnya. Dan masih banyak pembelinya. Ya. Padahal kata Nabi SAW, inziha fa innaha la taziduka illa wahna. Itu enggak bakal memberikanmu kecuali, menambahkanmu kecuali wahn, kelemahan. Maka kalau umat ini mau kuat, maka hal-hal seperti ini harus dilucuti terlebih dahulu. Itu kalau kita percaya dengan ucapan Rasulullah SAW. Di kenyataan ternyata masih tidak sedikit yang memakai jimat. Mungkin di Masjid Al-Jihad nggak ada pakai jimat, alhamdulillah. Tapi di luar Masjid Al-Jihad, bagaimana dengan di kampung-kampung? Dan ini Keranggan Permai, dekat dengan Keranggan, jangan nutup mata kalau misalnya ini masih banyak. Kemudian ada perdukunan di daerah Keranggan. Bagaimana dengan daerah Ganceng? Kita tidak menutup mata akan hal ini. Apakah ada perdukunan daerah sini? Ada. Masih ada. Bahkan ada yang terang-terangan di daerah Keranggan. Dan ketika beberapa ikhwan berusaha untuk menenggelamkannya, melawan dia dengan link-linknya dari tempat-tempat lain. Bagaimana umat ini bisa menguat kalau misalnya ada seperti ini dan masih kuat hal seperti ini untuk melawan kebenaran orang-orang yang pengen berbuat benar, bertauhid. Berarti sira' bainal haqqi wal batil sekarang di antara kubu masyarakat ini, di antaranya hal-hal seperti ini. Ada di Keranggan ini, ada di beberapa tempat, beberapa spot di Keranggan ini. Setidaknya bukan di pinggir jalan lah. Cobalah ke kampung-kampung. Tengoklah yang terdekat terlebih dahulu. Tidakkah kita membenahi yang terdekat terlebih dahulu? Wa anzir ashiratakal aqrabin, kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad SAW. Coba yang terdekat dulu, berikan inzar, sudah atau belum? Ternyata masih banyak yang memakai hal tersebut. Ketika kita pura-pura tidak tahu apa yang ada di dekat kita dari kemungkaran dan kesyirikan, kita tidak bisa kemudian mengubah hal yang jauh, yang dekat saja tidak bisa kita ubah. Maka logika bermain yang jauh lebih-lebih. Apalagi yang jauh ini jauh lebih besar daripada apa yang dekat dengan kita. Maka Nabi SAW ketika melihat sahabatnya langsung, ini ada seperti ini, inzi'ha, lucuti itu. Itu tidak akan menambahkanmu kecuali kelemahan. Bagaimana kaum muslim bisa kuat kalau masih pakai hal seperti ini? Langsung diingkari oleh Rasulullah SAW. Kemudian kata Nabi SAW, fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Engkau kalau misalnya nanti mati dalam keadaan hiya 'alaika, yaitu kalung tersebut masih ada padamu, kalung yang dimaksudkan memakainya untuk menolak mara bahaya, maka ma aflahta abada, selamanya engkau tidak akan beruntung. Selamanya engkau tidak akan beruntung. Lihat, kan kita kan hidup di dunia ini untuk mencapai akhirat, supaya beruntung di akhirat. Qad aflahal mu'minun, orang-orang beriman akan beruntung. Lalu kalau misalnya masih pakai seperti ini, dinafikan keberuntungan tersebut setelah mati, kasihan. Ini bisa menjadi syirik kecil, dan itu hukum asalnya memakai kalung atau semisalnya untuk tujuan menangkal mara bahaya, asalnya syirik kecil. Ketika memang orang itu masih meyakini bahwasanya Allah lah yang memberikan mara bahaya atau manfaat. Tetapi syaitan itu tidak akan tinggal diam begitu saja.
Ketika seseorang dibiasakan untuk memakai barang seperti ini dengan akidah seperti ini menjadi sebab wasilah. Kalung ini menjadi wasilah untuk keselamatan saya, padahal tidak ada nyambungnya dengan keselamatan. Maka kalau terbiasa pakai itu, lama-lama hatinya akan bertawakal dan mengacu padanya, tercandukan akannya. Dan ini berbahaya jemaah sekalian rahimakumullah. Dan ini terjadi di antara masyarakat. Belum lagi kemudian kita akan bahas lagi berikutnya hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad pula dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah." Barang siapa yang ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menuntaskan urusan mereka. Yaitu tamimah seperti tempelan-tempelan, intinya tamimah jimat sebenarnya. Satu istilah untuk banyak jimat, untuk seluruh jimat, intinya begitu. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, dan wada'ah ini jimat biasanya dari kulit, dari cangkang kerang atau semisal dari lautan diambil, kemudian digantungkan di leher jadi kalung. Ya, maka yang seperti ini kata Rasulullah SAW, semoga Allah tidak menganugerahi ketenangan pada mereka yang menggantungkan wadi'ah. Wada'ah. Kalau wadi'ah itu titipan, ini wada'ah. Maka ada tamimah dan ada wada'ah. Dan dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan jimat tamimah, maka dia telah berbuat syirik. Ini kata Rasulullah SAW. Apakah berani sekarang di antara kita ngomong Rasulullah dikit-dikit syirik, berani? Kenapa ketika kita menjabarkan perkataan qala Allah dan qala Rasul, kemudian bilang dikit-dikit antum syirik, dikit-dikit antum syirik? Padahal ini perkataan Allah Azza wa Jalla atau perkataan Rasulullah SAW. Siapa yang berani mengatakan itu kepada Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, dikit-dikit kok syirik? Bukan dikit-dikit kok syirik, karena memang di kenyataan tidak sedikit syirik itu. Sehingga justru itulah yang harus kita benahi, karena itulah sumber petaka dari kehidupan banyak dari kita. Jadi man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka, barang siapa yang menggantungkan tamimah maka dia telah berbuat syirik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah melihat seorang laki-laki memakai seikat benang di tangannya untuk mengobati sakit panas. Ini pertanyaannya, apa alaqah dan keterkaitan antara seikat benang di tangan dengan pengobatan sakit panas? Huma atau sakit panas. Bagaimana cara korelasinya itu di mana? Inilah ketika sebab dan akibat gak nyambung. Itulah yang menjadikan perbuatan ini dikategorikan syirik dalam Islam, karena nggak nyambung. Dari mana nyambungnya gitu loh? Menjadikan suatu sebab yang bukan sebab. Kalau misalnya ini sakit panas, kemudian udah kalungin aja pakai jimat ini. Apakah benda yang disebut jimat ini berpengaruh pada sakit panasnya? Kalau meyakini ada pengaruhnya, nah inilah menunjukkan apa? Indikasi syirik. Syirik kecil itu rata-rata menjadikan sebab sesuatu yang bukan sebab. Kok dijadikan sebab gitu loh? Itu bisa syirik kecil. Dan bisa juga kadang bisa menjadi syirik besar kalau misalnya tidak dikaitkan dengan Allah Azza wa Jalla. Maksudnya bahwa saya sebab ini bukan karena Allah menciptakan sebabnya, melainkan dia sendiri, berdiri sendiri tanpa pencipta. Maka ini bisa menjadi syirik besar. Contoh lain, kalau misalnya di khurafat-khurafat yang populer di mana-mana, di rel kereta ada setan budek lah. Orang kalau lewat di situ hati-hati, ada setan budek, banyak yang mati di situ. Itu bukan setan yang bikin budek, emang orangnya yang pakai headset, makanya nggak denger. Maka ini kalau misalnya kita kita rasiokan, ini ya emang orang yang lalai. Nggak usah disetan-setanin, itu setan urusan gaib, kita nggak tahu. Apakah ditutup telinga sama setan? Kita nggak tahu, karena kita nggak tahu hal gaib. Tapi kemudian kata orang hati-hati. Akhirnya terjadi cerita-cerita yang mana itu semua menjurus kepada kesyirikan, menjadikan sebab yang kita
yang itu bukan sebab gitu loh. Dan hal-hal lain dari syirik-syirik seperti tatayur, yaitu merasa bakal bernasib sial karena melihat, mendengar atau mengetahui sesuatu yang bukan merupakan sebab rasional atau sebab ilmiah atau sebab syariah. Misal mendengar suara burung tertentu, oh ini berarti bakal ada yang mati. Kan nggak ada kaitannya antara suara burung dengan bakal ada yang mati. Iya. Melihat kepala ikan di kali tanpa badannya, wah kayak bakal sial nanti saya mancingnya. Ini nggak ada kaitannya. Misal ada kepala ikan ya, habis dimakan sama ular atau apa gitu, nggak, kalau ular habis semuanya, nggak dimakan sama atau dimangsa sama ikan lainnya, maka tersisa kepalanya doang tuh ngambang. Pemancing ngeliat itu, waduh, ada kepala ikan doang, wah kayaknya hari ini saya bakal bernasib sial, nggak bakal dapat nih. Makanya seperti ini syirik, walaupun syirik kecil tapi ini dosa besar sekali. Dan ini termasuk tatayur, atau mendengar suara cicak atau tokek kemudian bakal sial ini. Maka ini juga termasuk syirik. Adapun kalau misalnya pengen tahu jam berapa, dengerin suara tokek berapa kali. Kalau dia 7 kali berarti jam 7. Ini bukan syirik, ini bahlul namanya kok ini. Ya. Iya, ini bukan syirik kok ini emang bercanda kok ini mah. Ya. Maka jemaah sekalian, saya ikat benang di tangannya untuk mengobati sakit panas. Hudzaifah pun memotong benang itu seraya membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan sebagian besar mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan lain. Kembali tadi ke kisah Nabi Muhammad SAW melihat sahabatnya memakai gelang yang terbuat dari kuningan, kemudian Nabi SAW menanyakan, "Ama hiya, apa ini?" Kemudian kata dia, "Minal wahinah," penangkal penyakit ya Rasulullah. Di sini Rasulullah SAW tidak langsung memvonis kafir. Enggak. Kenapa begitu jemaah sekalian? Pertama, karena ada indikasi memakai jimat itu syirik kecil, itu pertama. Belum sampai derajat syirik besar. Kecuali kalau misalnya dia meyakini jimat ini secara zat memiliki pengaruh tanpa dari Allah Azza wa Jalla, maka ini menjadikan adanya pencipta selain Allah Azza wa Jalla, maka ini syirik besar. Tapi kata Ustaz Firanda pun dan kata sebagian ulama, hal tersebut jarang terjadi pada orang-orang yang memakai jimat. Cuma bisa jadi orang-orang itu akan terbiasa bertawakal kepada selain Allah dan syaitan semakin menggerogoti tauhidnya sehingga bisa hilang itu tauhidnya. Khawatirnya dia akan terjerumus dalam syirik besar dengan cara lain. Ya, na'udzubillah min dzalik. Nah, di sini penting faedahnya. Nabi SAW ketika nanya apa ini, kata sahabat tersebut, "Ya Rasulullah, ini minal wahinah, ini penangkal penyakit." Kemudian kata Nabi, "Inziha," copot. Nabi SAW nggak langsung mengatakan kamu telah kafir. Nggak. Apa faedah di sini jemaah sekalian? Ya, yang pertama tadi sudah. Yang kedua faedahnya adalah kita tidak diperbolehkan untuk sembarangan mengkafirkan orang. Iya. Walaupun perbuatan tersebut zahir syirik, tidak sembarangan mengkafirkan. Maksudnya di sini tidak bermudah-mudah mengkafirkan orang secara muayyan. Yaitu mengkafirkan orang secara muayyan, yaitu secara tertuju langsung pada orang itu dengan menyebut namanya atau langsung mengarah pada orang itu. Ini bahaya. Bahaya di sini adalah kalau ada kemungkinan salah dalam mengkafirkan, itu bisa kembali kepada kita. Kalaupun itu pun benar, itu harus dilakukan dengan ilmu di atas kaidah-kaidah yang benar, bukan sembarangan. Kafir antum, enggak boleh kayak gitu, ngomong kayak gitu. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sembarangan, jangan bermudah-mudah dalam hal ini. Ini berbahaya. Bedakan antara takfir mutlak dengan takfir muayyan, yaitu penyebutan label kafir secara mutlak yaitu sebutan sifat saja, dengan takfir muayyan yaitu menyebut kafir pada orang tertentu atau dengan nama tertentu. Takfir mutlak maka itu dalam hadis banyak dan itu boleh juga kita lakukan. Misal, barang siapa yang menyembah selain Allah maka dia kafir. Maka ini takfir mutlak. Atau misal kita mengatakan termasuk kekufuran yaitu bertawasul dengan
mayit di kuburnya, termasuk kesyirikan. Maka ini namanya takfir mutlak. Sebagian dai nggak bisa membedakan ini. Sehingga ketika kita katakan, kita katakan bahwasanya kalau kita meminta kepada syafaat atau meminta didoakan oleh mayit di kubur, maka itu termasuk kekufuran dan kesyirikan. Maka sebagian mengatakan, oh tuh nih suka ngafirin orang nih. Siapa yang suka ngafirin orang? Siapa yang suka ngafirin orang? Ini hanya kaidah yang memang ini kaidah sifat tertentu, dan ini ada dalam Al-Quran, dalam hadis ada. Iya. Sama kayak kita bilang orang munafik itu adalah jika dia bicara dia suka berdusta, jika dia berjanji dia suka mengingkari, dan seterusnya dari hadis Nabi SAW. Apa kemudian kita bilang, oh ini suka munafikin orang nih? Enggak, ini namanya statement mutlak. Ini harus dipahami baik-baik. Beda dengan statement muayyan. Statement muayyan yaitu dengan mengatakan Anda begini atau fulan begini, menyebut nama. Anda begini, antum kafir ya akhi. Ya itu salah, untuk antum kafir ya akhi, ya bukan akhi lagi lah. Antum kafir. Nah ini baru disebut apa? Takfir muayyan. Atau mengatakan fulan bin fulan telah kafir. Ini takfir muayyan namanya. Yaitu mengkafirkan, menyebutkan statement pengkafiran dengan apa? Secara tertuju pada orang tertentu, bukan hanya pada sifat tertentu. Kalau sifat masih mujmal, universal, global, masih global. Jadi itu bukan takfir yang seperti itu. Bahkan itu diantara kaidah syariah yang memang banyak dalam hadis Nabi SAW. Maka barang siapa yang salah dalam masalah ini, nggak faham, maka hendak belajar dulu, ya, membedakan antara takfir muayyan dengan takfir mutlak. Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan, tidak langsung mengatakan, wahai sahabatku, engkau telah kafir dengan memakai itu, enggak. Karena memang pertama ini bisa jadi syirik kecil, dan yang kedua tidak tergesa-gesa Rasulullah SAW dalam mengeluarkan sahabatnya sendiri apalagi dari keislaman. Enggak. Ya, dan ini juga untuk diperhatikan oleh sebagian dari orang di zaman ini, terutama pemuda dan sebagai penceramah yang mudah mengkafirkan. Nah, mudah mengkafirkan di sini yaitu mungkin dia ngomong dengan sifat, tetapi orang-orang dan jemaah tahu yang dimaksud siapa. Maka ini semi takfir muayyan, ini berbahaya. Ini sebenarnya mengkafirkan secara muayyan, dan ini berbahaya. Itu ketika misal saya ceramah, saya mengatakan begini, yang seperti kafir ini, dan dalam ucapan saya ini Anda tuh tahu saya tuh maksudnya si bapak siapa. Semua tahu. Akhirnya semua bilang, oh fulan bagi ustadz ini sudah kafir. Ini berbahaya jemaah sekalian. Ya, maka hati-hati dalam masalah ini. Cukup dengan sifat, dan jangan stigmakan ke benak orang-orang bahwasanya fulan telah kafir, kecuali kalau memang telah tegak atasnya hujjah, tidak ada penghalang pengkafiran sama sekali. Ini semua ada kaidahnya jemaah sekalian. Ya. Baik, kemudian juga faedah dari hadis ini bahwasanya diperbolehkan mengatakan engkau kalau mati kayak gini bakal sengsara. Itu boleh ngomong kayak gitu. Dan itu bukan suatu doa. Bukan suatu doa. Memang sebagian kalam adalah doa. Namun kalimat seperti ini bukan suatu doa. Dicontohkan oleh Nabi SAW. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Kalau kamu mati masih memegang jimat ini, kamu nggak bakal beruntung selama-lamanya. Ini bukan doa, melainkan di sini ta'bir dan pengungkapan dari Rasulullah SAW, juga tanbih dan tahdzir, peringatan dari Rasulullah SAW dengan bahasa yang jikalau kamu begini maka begitu, jikalau begini maka begitu. Itu tidak masalah, tidak masalah. Iya, dan itu bukan doa, dan itu bukan doa. Maka kalau misalnya kita memberikan nasihat pada anak kita, nak, kamu jangan berteman sama dia. Kalau kamu berteman sama dia, kamu bakal ikutan sesat. Anaknya bilang, wah bapak doain saya supaya. Ini bukan doa. Ini hanya pengandaian. Kalau kamu misal seperti itu, inilah konsekuensinya. Ini bukan kalimat doa. Begitu jemaah sekalian ya. Karena Rasulullah SAW juga mengatakan hal seperti itu. Ada beberapa maklumat penting terkait bab ini.
Pertama mulai dari bab ini dan selanjutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab akan menjelaskan berbagai macam kesyirikan, baik yang akbar maupun yang asghar, dengan tujuan agar semakin menyempurnakan pengetahuan pembaca tentang tauhid yang merupakan lawan dari kesyirikan. Kemudian yang dimaksud dalam bab ini adalah semua yang dipakai, dipasang dan digantung untuk menolak bala. Semua itu, baik berupa gelang, tali ataupun benda-benda lainnya. Contohnya seperti sesuatu yang digantung di mobil atau hewan. Ini yang kadang-kadang nih, mohon maaf nih kalau misalnya ada pada kita yang tidak tahu sebelumnya, maka merupakan hak jemaah untuk menasihati. Maksudnya hak jemaah yang wajib saya tunaikan adalah menasihati semua akan hal ini, dan tidak bermudahana itu basa-basi dalam hal ini. Di mobil kadang-kadang yang mana yang nempelin stikernya itu nggak ngerti kalau itu jimat, dengan huruf tertentu. Mungkin kalau misalnya pakai doa Bismillah Allahu Akbar, maksudnya di sini adalah untuk supaya orang baca, yang di belakang supaya zikir gitu. Ya mungkin oke, itulah. Tapi kan sebenarnya kurang relevan jemaah. Kita itu nempelin stiker di situ, terus nanti disemprot pakai ais atau pakai selang air dan dicuci. Sebaiknya sih jangan. Kalau itu merupakan zikir ya, sebaiknya jangan. Sebagaimana misal di baju ada tulisan hadis Nabi SAW, itu sebaiknya jangan. Karena apa? Nanti masuk kamar mandi, ya kemudian dicuci. Sebaiknya jangan. Ya cuma kalau ya itu tidak sampai, mungkin tidak sampai kepada keharaman mungkin ya. Tapi sebaiknya jangan. Cuman kadang-kadang ada yang sebenarnya itu merupakan jimat. Dan ajaibnya orang yang menempel ini itu tidak tahu kalau ini sebenarnya suatu jimat. Sama dengan apa yang ditahdzir oleh Rasulullah SAW. Kenapa antum tempelkan itu? Supaya aman Aman dari apa? Aman dari maling. Sebentar, apa korelasi tulisan-tulisan seperti ini dengan keamanan dari maling? Ya nggak tahu, tapi kan ini diajarkan oleh guru saya, teman saya. Nah ini dia, nempel-nempel seperti ini. Apa bedanya dengan nempel stiker di jidat pak vampir? Sama dong. Supaya apa? Supaya kita aman. Nempelin stiker di jidat vampir, maka vampir itu langsung diam. Khurafat bukan itu? Khurafat. Apa hubungannya vampir, misal jin, atau itu mayat bangkit pun nggak ada sebenarnya. Misal jin, kuntilanak, tempelin, plek, diam kuntilanak itu. Dan kok bisa seperti itu? Ini berarti apa? Jimat, menangkal mara bahaya, nggak ada nyambungnya. Kok bisa? Ini semua nggak ada nyambungnya. Iya. Jadi stiker-stiker yang berupa tulisan-tulisan wafaq atau wifiq atau rajah dan semisalnya, baik di mobil, hewan tunggangan, di kamar, di rumah, di buku, di motor, di apapun yang kita punya. Kenapa taruh hal seperti itu? Kemudian di dompet, untuk apa? Bekal menghindari mara bahaya. Sebagaimana sebagian anak ketika dia mau pergi ke gunung bersama teman-temannya, mau hiking ke gunung, ke puncak gunung bersama teman-temannya, kemudian orang tuanya masih punya keyakinan yang syirik, nitip Nina, nih buat kamu pegang, bawa. Di mana bawanya? Di dompet. Bawa aja nggak apa-apa. Buat apa Pak ini? Itu buat ini keamanan. Masya Allah. Buat keamanan. Ya terpaksalah. Ya udah dipakai. Keamanan dari mana? Kok bisa? Dari mana korelasinya antara tulisan yang berupa rajah itu dengan bahasa yang itu aneh, yang hanya orang nulis yang tahu saja. Dan kadang-kadang di situ ada nama-nama yang tidak dikenal, yang sebetulnya itu adalah nama-nama syaitan, nama-nama jin. Kemudian ditaruh di dompet, dibawa kemudian sampai ke gunung. Iya. Ada sebagian anak yang mengingkari itu. Pak, apaan sih kayak gini-gini? Udah kamu nurut sama orang tua. Yang seperti kalau dicekoki seperti orang tuanya, maka haram atas anak untuk mentaatinya. Mungkin zahirnya terima karena bapaknya ini takutnya nanti marah, ngamuk-ngamuk, tapi di luar jangan kemudian dibawa. Nggak boleh dibawa. Karena ini termasuk media syirik.
ya, atau lewat pantai tertentu dan semisalnya yang seperti itu, ditaruh di toko sebagai dikatakan di sini tulisan atau kaligrafi yang ditempel di rumah-rumah. Nah, kalau kaligrafi ini tujuannya hanya hiasan, maka ini hukum ada tersendiri. Sebagian dari ulama membolehkan, sebagian dari ulama memakruhkan. Karena pada asalnya tulisan kalau itu berupa ayatul Quran, maka sebenarnya bukan untuk pajangan belaka. Apalagi kalau ternyata di rumah tersebut TV ada, maksiat lancar, kaligrafi juga ada di atas. Itu enggak relevan. Tidak relevan. Enggak relevan seperti itu. Makanya sebagian ulama memakruhkan. Mungkin tidak sampai derajat haram, tapi memakruhkan saja. Adapun kalau misalnya kaligrafi tersebut ditujukan untuk jimat, menangkal mara bahaya, maka kalau misalnya lafal Quran, para ulama berbeda pendapat. Nah ini, para ulama berbeda pendapat. Nah, kalau emang beda pendapat yang mu'tabar, kita akan mengatakannya secara jujur. Di antara ulama salaf, mereka berbeda pendapat kalau itu merupakan lafal Al-Quran. Ada yang mengatakan boleh, dan ada yang mengatakan tidak boleh. Dan yang lebih terjaga adalah hindari seperti ini. Karena apa? Karena dengan menulis ini untuk jimat dengan lafal Al-Quran, itu akan membuka celah berikutnya untuk selain Al-Quran. Maka dari awal kita tutup aja celahnya. Jangan pakai ini khalas. Karena juga Rasulullah SAW tidak melakukannya, tidak melakukan hal seperti itu. Maka kalau misalnya nulis kaligrafi dengan tujuan supaya terhindar dari maling, ini juga nggak ada nyambungnya. Tapi ada ulama yang membolehkannya. Cuman yang lebih benar, yang lebih afdal insyaallah adalah yang jangan lakukan itu. Karena memang Rasulullah tidak melakukan itu. Adapun kalau cuma hiasan, maka sebagian ulama memakruhkannya. Seperti itu jemaah sekalian. Dan juga foto-foto kiai yang dipajang di rumah atau di toko. Ini kenyataan. Ini kenyataan. Bukankah Nabi SAW telah bersabda juga bahwa saya rumah itu tidak akan dimasuki oleh malaikat. Maksudnya malaikat ini malaikat rahmah. Jika di dalamnya ada anjing atau ada surah, yaitu gambar atau foto yang di sini maksudnya yang terpampang. Mungkin atau mau bertanya, loh kalau misalnya foto nggak boleh, terus gimana dong foto pernikahan kami, foto keluarga? Iya termasuk. Iya. Kok apa-apa nggak boleh? Rasulullah SAW. Loh kalau gitu boneka boleh nggak? Nah sekarang beberapa hal yang dikecualikan karena ada beberapa dari hukum yang diperbolehkan atau dianggap beruzur. Contoh boneka bagi milik perempuan. Karena Aisyah radhiyallahu anha juga memiliki boneka. Makhluk hidup, tapi kalau bisa jangan lengkap keserupaannya kalau bisa. Dan juga untuk anak laki-laki mungkin beberapa mainan-mainan yang ada keserupaan dengan makhluk hidup. Untuk anak-anak kecil itu diberi pengecualian karena ada hadis yang menunjukkan hal itu. Dan juga untuk gambar-gambar yang mumtahan. Mumtahan itu yaitu yang tidak diagungkan, tidak diangkat. Para ulama mengecualikan itu. Apa contohnya? Ya seperti yang kita tanyakan mungkin di benak. Kertas, pasti ada gambarnya. Ya. Gitu kan? Gimana dengan keset misalnya? Atau gimana dengan sendal? Dan gimana dengan pampers bayi? Gimana dengan baju anak-anak? Ini bisa dihindari. Makanya seperti ini diberi udzur dan Allah Ta'ala Maha tahu tentang kesulitan hambanya. Atau sekarang nyari popok atau nyari pampers bayi yang polos ada nggak? Di ujung sampai ujung kulon nggak ketemu jemaah sekalian. Semuanya ada gambar. Jangan dikatakan, oh kalau itu berarti boleh. Ini pampers saja boleh. Masa kayak nggak boleh? Ya, masa gambar kayak disamakan sama gambar apa kucing di pampers? Ini beda. Beda dari segi apa? Kan sama-sama gambar. Enggak sama. Di sini dari segi apa? Dari segi fungsi. Dan juga dari segi keterikatan hati itu beda. Sekarang kalau masang foto Pak Yai, Pak Syekh di mana?
di atas, di dinding di atas, ya. Di dinding di atas ini. Ada nggak hati kemudian mengagungkannya? Bohong kalau misalnya bilang nggak ada. Jangan dustai hati. Bohong kalau misalnya nggak ada. Enggak, saya nggak ada pengagungan. Itu karena apa? Udah terbiasa mengagungkan sehingga hambar. Terbiasa biasa aja. Padahal sebenarnya ada pengagungan. Tapi ketika melihat bayi kita lagi pakai pampers, ada nggak pengagungan terhadap pampers itu? Nggak ada, beda berarti. Makanya kata para ulama, ketika gambar tersebut mumtahan, yaitu sesuatu yang tidak diangkat, tidak diagungkan, maka itu dikecualikan. Karena itu tidak bisa kita sulit untuk meninggalkannya. Karena apa-apa yang digandangkan itu sulit. Sekarang aja beli tas buat anak aja susah kalau nggak ada gambar tertentu. Ya kalau bisa sih ditutup, kalau bisa ditutup. Iya. Makanya yang seperti ini jangan. Afwan, yang seperti apa? Masang foto, mic pernikahan, wedding dan seterusnya jangan. Kalau bisa jangan. Dan juga foto syekh, foto kiai, foto ulama di dinding itu membuat malaikat tidak masuk karena di situ ada pengagungan terhadap orang-orang ini, terhadap yang difoto ini, dan pengagungan terhadap pernikahan kita, jemaah sekalian. Tapi karena itu pernikahan itu adalah sesuatu yang precious bagi kita. Anda juga udah nikah. Alhamdulillah. Bahkan bisa jadi Anda lebih banyak nikahnya daripada antum, jemaah. Iya, alhamdulillah. Tetapi nggak perlu seperti itu. Itu duniawi semata. Tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Bahkan akan ditanya di akhirat kita. Kenapa dipasang sementara ada hadis yang sudah pernah engkau dengar? Ditanya itu nanti. Kenapa dipasang? Para udah dikaji nih. Ditanya sama Allah. Beneran bakal ditanya. Jadi sekarang harus siapkan jawabannya, jemaah sekalian. Apalagi kita sebagai kepala keluarga akan bertanggung jawab terhadap keluarga kita. Dan kalau anak-anak kita ikut dengan seperti itu tracknya, akan ditanya pula kita. Nanti anak-anak kita bilang, ya Allah, bapak saya mencontohkan. Bapaknya lagi kena. Ntar kemudian bapak kita sendiri, ya Allah, kakek buyut saya nyontohin. Kakek buyut saya juga kena. Semua dosa-dosa yang diwariskan itu, yang dicontohkan, akan ditanyakan kepada pangkalnya. Maka kita harus paham hal-hal seperti ini. Jangan sampai kita menyesal nanti di akhirat dan semua sudah menjadi bubur, nggak bisa lagi dikembalikan kepada nasi. Maka juga foto-foto seperti itu awalnya mungkin tujuan mengagungkan, namun hati-hati. Dan saya pernah mendapatkan di suatu daerah, di daerah Cilitan, ada sebuah toko. Ya Masya Allah, memang oke lah di toko itu bagus biasa. Tapi ketika saya diajak oleh pemilik toko itu ke bagian ruangan khusus dia, di situ ada monitor besar, ada CCTV berapa unit gambar, dan di ruangan tersebut itu isinya foto-foto satu syekh doang. Saya nggak tahu nama syekhnya ini siapa, tapi sudah meninggal. Tapi populer di banyak foto-foto yang dijual, poster-poster dijual di acara-acara maulidan kadang-kadang dijual tuh. Nah itu foto banyak, 1, 2, 3. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang digantung, berapa digantung, sama semua, mukanya muka fulan tersebut. Saya pikir ini untuk apa hal seperti ini gitu loh. Apakah ini tidak membuat hati terfitnah sehingga dikit-dikit melihatnya, seolah-olah akan diawasi oleh syekh tersebut. Ini yang berbahaya. Syaitan akan membisikkan kepadanya rasa takut yang disebut oleh para ulama khauf asir namanya. Khauf asir yaitu kekhawatiran yang terselubung. Kalau misalnya saya salah, nanti syekh saya bakal marah. Padahal syekh sudah mati. Ini menjadi apa? Apa-apa yaitu untuk syekh, untuk sang mayit. Padahal kita kan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi ini justru apa-apa takut dipantau oleh syekh. Takut salah, ingat syekh ini. Akhirnya hatinya berkiblat kepada syekh ini. Inilah cara syaitan melalui gambar-gambar, supaya hati itu bukan ke Allah Azza wa Jalla, melainkan ke syekh. Kau katanya kita tetap ke Allah tapi melalui syekh. Apa bedanya dengan orang Nasrani? Iya kita ke Allah, ke Tuhan Bapa, tapi melalui Jesus. Sama. Bedanya Jesus belum mati, syekh telah mati. Mana yang lebih buruk? Mana yang lebih buruk? Dan hal ini terjadi di antara kaum muslimin. Ini perlu disembuhkan jemaah sekalian. Dan ada dalil-dalilnya untuk kita tawarkan kepada saudara-saudara kita sama kaum muslimin yang qadarullah bermasalah dalam masalah ini, supaya mereka faham akan
akan dilarangnya hal-hal seperti ini. Maka selama tujuan dan niatannya adalah keyakinan bahwa benda-benda ini mampu menolak bala, maka ia termasuk dalam pembahasan bab ini, apapun jenis bendanya dan dimanapun ia digantungkan. Iya. Apakah kemudian kalau misal ada wifiq atau wafak atau foto syekh atau foto ulama yang telah wafat di rumah tersebut, maling itu tidak berani masuk? Enggak, tetap aja masuk. Karena enggak bermanfaat sama sekali itu. Iya, enggak bermanfaat. Sampai juga ada seorang alim, tapi alim versi beberapa kalangan, di suatu tempat di dekat kediaman kami dulu di sebelumnya. Ya, itu kemudian kita lihat di situ ada wifi, Masya Allah, dan juga ada foto syekh misalnya. Tapi ternyata dari satu RT itu justru dia yang paling sering kemalingan. Dan nggak ada yang pernah masuk dari orang kecuali murid-muridnya sendiri. Siapa sekarang malingnya kira-kira? Jangan-jangan murid-muridnya sendiri. Lah kita tetap kemalingan, berarti tidak memberikan apapun, tidak bermanfaat sama sekali. Udah rugi dari segi keagamaan, bisa rugi pula dari segi kepemilikan. Maka hindarilah hal-hal seperti ini jemaah sekalian. Ingatkan diri kita, keluarga kita, saudara kita, dan kaum muslimin akan hal seperti ini. Sebagian orang mengatakan sampai di suatu masjid ada seorang ustadz membahas hal seperti ini dan memberikan warning kepada kaum muslimin agar menghindari kesyirikan melalui jimat-jimat berupa gelang, berupa cincin dan semisalnya. Maka kemudian ada jemaah protes ke DKM. Itu ngapain sih ustadz itu? Diundang kayak gitu, ustadz kayak gini kok diundang? Lah kenapa Pak? Ustadz kok ngurusin gelang, ngurusin cincin, kayak nggak ada pembahasan lain. Inilah justru ketika orang udah diperdengarkan ayat dan hadis, bebal kalbunya, enggak masuk. Entah karena harta haram yang selama dia makan, atau karena banyaknya maksiat, atau jangan-jangan juga melakukan hal-hal seperti itu sehingga nggak terima. Maka inilah jemaah sekalian, kalau memang harta kita halal, kalau memang kita ingin kembali kepada Allah, maka ketika diperkatakan perkataan Allah dan perkataan Rasul, sami'na wa ata'na. Jangan kayak Bani Israel, qalu sami'na wa asayna. Kami dengar, tapi kami enggak mau ikut. Begitu jemaah sekalian, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sudah syuruk atau belum jemaah? Ada mungkin pertanyaan mungkin? Ya, fadhal. Ya, silakan. Fadhal. Ya. Oh, pakai speaker, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan Ustaz. Siap. Kalau jimat dan yang berbagai bentuk itu sudah nyata syirik ya Ustaz. Bagaimana kalau saat ini banyak produk-produk dari pabrikan dalam bentuk gelang, kalung yang banyak dijual itu Ustaz. Mungkin dari riset dari pabriknya itu bisa memberi dari risetnya yang hasil riset dia pasti pabrik bikin suatu produk itu kan riset lebih dulu yang dianggap bisa memberi efek kesehatan bagi badan sehingga dia itu membuat produk dalam bentuk gelang atau kalung yang dipakai oleh orang itu. Apakah hal itu sama dengan bagaimana sih? Apakah itu termasuk syirik atau gimana? Terus kemudian ketika kita minum obat itu Pak, kita punya keyakinan bahwa obat ini bisa memberi untuk menyembuhkan sakit kita. Apakah ini juga termasuk kesyirikan? Jika termasuk, bagaimana cara menghindari agar kita minum obat itu tidak termasuk syirik perbuatan syirik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair. Pertanyaannya sangat bagus Pak jemaah. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, sebagian dari produsen memproduksi semacam gelang atau semisalnya yang mereka mengklaim bahwasanya gelang ini gelang kesehatan, ya, atau semisalnya yang saya juga tidak tahu lebih detail. Ketika itu ada klaim, maka di situ perlu pembuktian riset.
perlu pembuktian hasil dari riset. Dan pembuktian tersebut harus dihadapkan kepada ahlinya, yaitu orang-orang tenaga kesehatan atau orang-orang medikal, orang-orang kesehatan, kedokteran. Nah, kalau misalnya ternyata dari segi saintifik memang terbukti, maka nggak masalah. Dan itu bukan tatoyur, itu bukan syirik, bukan merupakan menisbatkan sebab tidak pada akibatnya atau akibat tidak pada sebabnya, dan itu diperbolehkan kalau memang terbukti. Tapi konsumen itu hendaknya ketika dihadapkan hal-hal seperti ini, dia harus mencari bukti, riset, dan pengakuan dari kedokteran terlebih dahulu sebelum memakainya. Dia harus lebih selektif dulu. Jangan langsung memakainya baru kemudian cari riset dulu, enggak. Begitu Pak ya. Jadi itu dikembalikan lagi. Adapun kalau tadi gelang tersebut di zaman Nabi itu tidak bisa menangkal sakit panas atau mara bahaya, itu secara riset kapanpun itu ketika itu tidak akan ketemu gitu. Maka Rasulullah langsung mengingkarinya, inziha. Adapun yang tadi yang Bapak kasih tahu, sebagian produsen cincin atau gelang itu memberikan klaim seperti itu, maka harus dicari lagi bukti hasil dari risetnya, apakah sudah diverifikasi oleh kedokteran atau belum. Kalau ternyata belum, maka hindari. Biasanya kan di situ ada testimoni dari dokter penelitinya. Ya silakan kalau gitu. Kalau memang dokternya verified sebagai dokter yang diakui dalam dunia kedokteran, silakan. Kemudian yang kedua Pak, obat ya. Taib. Masalah tadawi yaitu berobat itu sudah ada hukumnya dalam syariat. Khilafiyah di antara ulama. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya hukum berobat itu sunnah, ada yang mengatakan hukum berobat itu mubah. Tapi yang sahih wallahu alam, hukum berobat disesuaikan dengan keadaan. Kalau misalnya berobat itu kalau misalnya dia tidak berobat, itu akan menjadikan banyak kewajiban terbengkalai, maka berobat menjadi wajib jika dia mampu. Dan hukum asal berobat adalah dianjurkan ya kalau dia mampu. Taib. Apakah berobat, minum obat dan misalnya itu bisa memungkinkan untuk terjadi kesyirikan padanya? Kita katakan bisa iya, bisa juga tidak. Kapan ia bisa menjadi sebagai media atau perbuatan syirik? Yaitu dia menelan obat dan dia lebih bertawakal kepada pengobatan dibandingkan kepada Allah. Yaitu hatinya itu lebih bertumpu pada pengobatan atau pada dokter atau pada suster dan semisalnya dibandingkan kepada Allah. Maka ini bisa terjadi syirik kecil. Ketika tawakalnya kepada selain Allah, walaupun dia tahu Allah lah yang menyembuhkan. Semua orang yang minum obat dari kaum muslimin itu tahu bahwasanya Allah lah yang menyembuhkan. Tapi di manakah celah-celah syiriknya? Celah-celah syiriknya adalah ketika dia lebih rely on, yaitu lebih bertumpu pada pengobatan dan ikhtiar medis dibandingkan dengan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tiap manusia silakan mengukur kadar masing-masing tawakalnya kepada Allah. Itu lebih tahu, manusia lebih tahu tentang dirinya sendiri. Ya, maka ketika seorang lebih berkegantungan pada dokter dibandingkan kepada Allah, maka itu sudah masuk dalam syirik kecil. Tapi minum obat secara zat pada umumnya bukan bagian dari syirik sama sekali. Loh, tapi kan ini obat hanya benda. Bagaimana kita bisa meyakini obat ini memiliki pengaruh terhadap kesehatan kita? Bukankah sama dengan cincin dan gelang tadi? Maka kita katakan, kalau obat ini umumnya kan sudah diketahui bahwasanya obat diriset oleh produsen dari produsen obat apa namanya? Ya, Anda lupa nama istilahnya apa produsen obat? Ya, pokoknya kedokteran sudah merisetnya sehingga kita percaya bahwasanya ini memang sudah dibuktikan secara saintifik. Bahkan juga ada bulatan hijau, ada yang merah, itu berarti memang sudah dibuktikan secara saintifik, ya. Dan juga direkomendasikan oleh dokter-dokter gitu misalnya. Maka ini bukan termasuk kesyirikan sama sekali. Karena di sini ada sebab dan akibat yang nyambung, korelatif, ya, memiliki korelasi, yaitu antara dokter, pembuktian dan obat. Maka ini insyaallah nggak masalah. Ya, adapun pengobatan yang disebut alternatif, yang itu tidak secara empiris atau secara itu tidak terbukti oleh saintifik, hanya sugesti, maka ini yang perlu diwanti-wanti.
kecuali kalau pengobatan dengan Al-Quran, maka insya Allah itu bisa bermanfaat, karena memang dalam Al-Quran dan Sunnah disebutkan bahwa Al-Quran itu syifa lima fis sudur, dalam Sunnah disebut syifa min kulli da, yaitu bahkan habatus sauda juga syifa min kulli da, yaitu penyembuh dari segala penyakit. Maka ini nggak masalah, insya Allah sama sekali nggak masalah. Dan bahkan dalam hadis-hadis Nabi menyebutkan beberapa dari zat seperti habatus sauda, penyembuh, itu disebutkan obat, ya. Dan ini bukan syirik sama sekali. Ketika Rasulullah SAW mengatakannya, maka kita harus mengimaninya, dan ini bukan syirik. Adapun kalau misalnya yang tidak nyambung secara saintifik, tidak ada penjelasan ilmiahnya, tidak terbuktikan dan tidak ada nasnya, misal seperti menempelkan telur ke ujung jari misalnya, ini mana sainsnya? Logika nggak masuk, syariat juga nggak ada, maka ini bisa berpotensi syirik. Nah, obat apakah bisa berpengaruh? Bisa berpengaruh, tapi kita yakini itu semua dengan izin Allah Azza wa Jalla, dan kemudian dengan adanya testimoni dari kedokteran. Maka ini semua nggak masalah insyaallah taala. Kira-kira sudah clear insyaallah. Ya, begitu jemaah sekalian. Seperti tadi ada satu lagi sepertinya kalau nggak salah. Silakan Pak. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai speaker. Ayo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menyatakan bahwasanya kalau foto-foto kiai, foto-foto tidak boleh dipajang. Saya agak setuju, kenapa? Karena bukan turunan saya. Bukan turunan saya. Yang saya tidak setuju, Ustaz menyatakan bahwasanya foto suami istri nikah itu tidak boleh dipajang. Kalau tidak dipajang, nanti kalau istri saya dibawa lari, buktinya bagaimana itu? Buktinya, ya, saya kaitkan dibawa lari dengan adanya informasi TV ini, penceramah untuk hari ini Ustaz dipajang. Apakah itu juga syirik? Terima kasih. Oh, saya nggak tahu dipajang. Iya. Bedakan antara memasang foto kiai yang ditakzim atau diagungkan dengan memasang foto keluarga atau istri, suami istri. Itu berbeda. Memang sama-sama memajang foto, tapi memajang foto kiai di sini ada sisi takzim, yang mana itu berpotensi mengagungkan person ini berlebihan. Nah, foto pernikahan atau foto keluarga memang ada sisi takzimnya, tapi nggak ada sisi seperti berupa ketergantungan hati padanya, enggak. Melainkan itu di hadis tadi, yaitu memasukkan foto atau gambar yang dipasang permanen di tempat tersebut atau di dinding tersebut, yang mana itu membuat malaikat rahmat tidak masuk. Dan itu kan memang ada hadisnya jelas. Adapun kalau misalnya saya nggak tahu, kalau misalnya yang Bapak sebut ada foto saya nggak tahu sama sekali itu. Oh begitu. Oh, apakah itu permanen? Oh, saya nggak tahu. Oh, saya tidak begitu setuju kalau itu. Sejujurnya, itu bukan request saya nggak tahu sama sekali. Ya, dan dapat foto saya juga dari mana? Saya nggak pernah sending foto ke panitia. Ya, jadi wallahu alam itu saya nggak tahu. Dan saya tidak setuju dengan hal itu. Tapi itu urusan DKM ya. Saya angkat tangan karena bukan saya yang request Pak ya. Jadi saya nggak tahu sama sekali akan hal itu. Saya tidak setuju, tapi itu tetap tidak disamakan dengan foto permanen yang digantung, Pak. Karena itu foto yang sifatnya virtual, screening saja, di screen saja dan hilang begitu saja, kalau udah dihapus hilang dan hanya temporary. Maka ini tidak disamakan dengan foto yang dipasang permanen di dinding. Begitu, Pak. Ya. Ya. Masalah. Ya. Kita itu kan suami istri itu kan kita keluarga sekutu. Struktur kita untuk keluarga biar orang itu mengetahui bahwasanya ini keluarganya ini. Jadi bukan memasang foto orang itu sah.
Jika tidak dipasang, suami saya, istri saya digodain orang lain atau dibawa orang lain, saya melapor ke polisi, buktinya mana foto Anda? Bahwasanya istri Anda itu buktinya mana? Kita juga harus punya alasan. Apa bedanya dengan foto yang begini ini? Ya, hanya sekedar hilang itu tidak boleh juga. Sedangkan begini ada struktur kelurahan itu wajib ada foto keluarnya sini. Itu Ustaz. Jadi agak berbeda dengan ulama yang dipampang di rumah itu agak saya agak berbeda. Terima kasih. Kembali lagi ke hadis Nabi SAW, yaitu bahwasanya malaikat tidak akan masuk ke ruangan atau rumah yang di situ dipasang foto. Itu sebenarnya sudah selesai, Pak. Anggap aja hukum ini untuk semua kaum muslimin kecuali Bapak, gitu aja, Pak. Udah gitu aja. Kecuali keluarga Bapak, biar selesai urusannya. Ya. Karena kalau dilogikan seperti itu, semua orang akan tahu ini nggak masuk, Pak. Ini nggak masuk. Saya pun mau membantah juga nggak mau, Pak, karena itu silakan Bapak pikir pertimbangan sendiri, karena potensi mungkin istri Bapak bakal digoda orang mungkin lebih besar daripada istri-istri kita semua, saya nggak tahu. Tetapi ala kulli hal, ketika terjadi seperti ini, kembalikan ke Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana sunnahnya? Maka jelas sunnahnya bahwa saya itu malaikat rahmat itu tidak masuk ke ruangan itu. Kemudian kalau di struktur kelurahan, kemudian kalau di hotel atau di ruangan yang diharuskan di situ ada foto presiden dan wakil presiden, ya kan, gitu kan. Maka itu hukum mereka, yaitu maksudnya itu jangan terjadi pada rumah kita, gitu loh. Dan rumah kita tidak dilazimkan untuk punya foto-foto presiden dipasang, nggak harus kan. Dan juga keluarga kita. Dan sudah ada berjuta-juta keluarga sejak zaman Firaun sampai sekarang. Dan alhamdulillah rata-rata nggak digoda dan tidak melapor ke polisi untuk diserang fotonya, nggak ada. Insyaallah alasan-alasan seperti ini, Pak, itu tidak masuk, Pak. Kalau untuk dibenturkan dengan hadis Nabi SAW tentang masalah tidak masuknya malaikat ke rumah. Maka ya kalau memang itu menjadi argumentasi Bapak, maka saya katakan itu disimpan untuk Bapak saja. Kita nggak bisa menerimanya, gitu, jemaah sekalian. Maka begitu. Tapi itu silakan, itu pendapat Bapak. Adapun yang tadi itu saya tidak merekomendasikan. Mohon maaf Masjid Al Jihad, itu bukan request saya. Ya, jadi itu berarti bukan dari saya, gitu ya. Jadi ya begitu. Maaf ya Bapak ya. Jadi itu silakan, mungkin Bapak berargumentasi seperti itu, tapi maaf, kita lebih terima kepada bagaimana hadis Nabi SAW yang tadi telah kita sebutkan. Ya begitu ya jemaah sekalian, sepertinya udah suruk ya Pak. Kita cukup sampai sini. Terima kasih jemaah sekalian atas kehadirannya. Semoga ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf jika ada contoh yang kurang diperkenankan. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.